Tata cara menggunakan sprayer atau tangki semprot elektrik. Yang pertama, siapkan alat. Pastikan semprot elektrik dalam kondisi baik dan bersih. Lalu periksa bagian termasuk selang, nozzle, dan juga baterai. Pastikan baterai sudah terisi penuh sehingga teman-teman bisa melakukan penyemprotan dengan optimal. Siapkan cairan semprot yang akan digunakan. Tuangkan larutan ke dalam tangki semprot. Jangan terlalu berlebihan dan sesuaikan antara cairan dan juga air. Selanjutnya, pengaturan nozzle. Atur nozzle sesuai dengan semprotan yang diinginkan. Misalnya, semprotan halus atau semprotan dengan tekanan tinggi. Sebelum melakukan penyemprotan, pastikan teman-teman sudah menggunakan pakaian pelindung. Pakaian pelindung seperti masker, kacamata, dan juga sarung tangan untuk menjaga keamanan teman-teman selama penyemprotan. Nyalakan semprotan. Nyalakan alat semprot dengan mengikuti instruksi penggunaan. Biasanya, menyalakan alat semprot dengan menekan tombol on-off yang berada pada tangki. Yang terakhir, yaitu mengatur tekanan. Atur tekanan dan sesuaikan dengan kebutuhan untuk hasil yang optimal. Tips dalam penyemprotan. Teman-teman bisa melakukan penyemprotan di pagi atau sore hari untuk menghindari penguapan cepat. Lalu, jangan semprot pada saat musim hujan atau hindari penyemprotan pada saat cuaca buruk. Teknik penyemprotan yang biasa dilakukan yaitu semprotkan dengan gerakan menyapu dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Jaga jarak semprotan yang tepat dari tanaman untuk menghindari kerusakan pada tanaman. Setelah teman-teman melakukan penyemprotan, jangan lupa untuk kembali membersihkan tangki dari cairan yang sudah digunakan sebelumnya. Pastikan ketika kita menyimpan tangki kembali, tangki dalam keadaan bersih dan siap digunakan kembali. Bagian-bagian dan fungsi sprayer tangki semprot elektrik. Yang pertama, tangki utama. Tangki utama berfungsi menampung cairan semprot seperti cairan pestisida, nutrisi, atau air. Biasanya terbuat dari bahan plastik yang tahan akan korosi. Yang kedua, nozzle. Nozzle berfungsi mengatur bentuk dan ukuran semprotan. Terdapat berbagai jenis nozzle untuk menghasilkan semprotan yang halus maupun kasar. Tiga, selang semprot. Selang semprot berfungsi mengalirkan cairan dari tangki ke nozzle. Selang ini bersifat fleksibel untuk memudahkan pergerakan.
Yang keempat, pompa. Pompa mendorong cairan dari tangki ke nozzle dengan tekanan yang sesuai. Pompa bisa berupa pompa listrik maupun manual. Yang kelima, motor listrik. Motor listrik berfungsi menggerakkan pompa untuk menghasilkan tekanan. Motor ini biasanya terhubung langsung ke sumber daya listrik maupun baterai. 6. Kendali tekanan. Kendali tekanan berfungsi mengatur tekanan semprotan agar sesuai dengan kebutuhan, memberikan kontrol yang baik pada saat penyemprotan. Tujuh, tutup tangki. Tutup tangki berfungsi menjaga agar cairan di dalam tangki tidak tumpah dan mencegah kontaminasi. Beberapa tutup tangki juga dilengkapi dengan filter. 8. Pegangan. Pegangan berfungsi memudahkan pengguna dalam mengoperasikan dan mengarahkan alat pada saat penyemprotan. Yang ke-10, indikator level cairan, menunjukkan sisa cairan dalam tangki sehingga pengguna dapat mengetahui kapan perlu mengisi ulang cairan yang ada di dalam tangki. Yang ke-11 yaitu tombol on-off pada tangki. Tombol on-off berfungsi untuk menyalakan dan mematikan tangki.